Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai algoritma. Dalam video ini, presentasi akan disampaikan oleh beberapa pemateri, yaitu pemateri pertama akan disampaikan oleh Sandi Nur Alam Sidik, pemateri kedua akan disampaikan oleh Daris Muhammad Ridwan, pemateri ketiga akan disampaikan oleh Alia Siti, pemateri keempat akan disampaikan oleh Muhammad Rizki, pemateri kelima akan disampaikan oleh Ripa Nurinayah, pemateri terakhir akan disampaikan oleh Eriksa. Setiap pemateri akan menjelaskan bagian-bagian penting terkait algoritma, mulai dari pengertian, tujuan, hingga contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan struktur mengenai materi yang akan disampaikan. Baik, materi kita mulai bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nur Alam Sidik. Saya dari kelompok 1. Di sini saya pemateri pertama tentang pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun menurut Daniel, pengertian algoritma adalah prosedur terstruktur dan terbatas yang berfungsi untuk menghasilkan suatu keluaran dari input tertentu. Adapun algoritma bisa digunakan dalam pemrograman matematika dan berbagai jenis lainnya. Adapun ciri-ciri algoritma, yang pertama jelas dan tidak ambigu, yang kedua memiliki awal dan akhir, yang ketiga setiap langkah dapat dikerjakan, dan yang terakhir menghasilkan output tertentu. Adapun yang terakhir, bentuk penyajian algoritma yaitu deskripsi narasi, pseudocode, dan flowchart atau diagram alur. A few moments later. Tujuan algoritma. Poin pertama, mempermudah pemecahan masalah. Algoritma dirancang untuk menyediakan kerangka langkah-langkah agar masalah kompleks menjadi lebih sederhana dan bisa diselesaikan secara otomatis. Poin kedua, meningkatkan efisien. Menggunakan algoritma memungkinkan penghematan waktu dan sumber daya dengan mengidentifikasi cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Poin ketiga, memberikan hasil yang tepat dan konsisten. Algoritma bekerja berdasarkan aturan yang jelas sehingga mampu menghasilkan solusi yang sama dan diterapkan pada kondisi yang sama tanpa dipengaruhi faktor subjektivitas. A few moments later. Properti algoritma 1. 1. Jelas, 2. Terurut, 3. Detail presisi. Properti algoritma 2. 1. Input. Algoritma harus memiliki kemampuan untuk menerima berbagai jenis data, masukan yang relevan sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah. 2. Output. Setiap algoritma wajib menghasilkan keluar spesifik yang menjadi tujuan utamanya sesuai dengan input yang diberikan. 3. Kejelasan data. Data, masukan, dan keluarkan harus dirancang secara terstruktur agar mudah dipahami oleh penggunaan atau alat yang menjalankan algoritma. Properti algoritma 3. 1. Efektif. Algoritma harus dirancang secara langkah-langkah yang dapat dilaksanakan tanpa diciptakan kompleksitas yang berlebihan dalam eksekusi. 2. Keterbatasan. Algoritma harus memiliki akhir yang jelas, memastikan proses tidak berjalannya tanpa batas waktu, dan menghasilkan sesuai dalam periode tertentu. 3. Optimalisasi. Langkah-langkah dalam algoritma mesti dioptimalkan untuk menghasilkan efisiensi maksimum dalam sumber daya dan waktu. A few moments later. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis algoritma.
Ada banyak jenis-jenis algoritma yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa di antaranya adalah ada algoritma sorting yang digunakan untuk mengurutkan data, contohnya bubble sort, coin sort, merge sort. Ada algoritma searching yang digunakan untuk pencarian data, contohnya binary search dan linear search. Ada algoritma rekursif. Algoritma ini yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya faktorial dan Fibonacci. Yang terakhir, algoritma greedy. Algoritma yang memiliki langkah terbaik pada setiap tahap untuk mendapatkan solusi optimal. Contohnya algoritma Dijkstraat atau rute terpendek. A few moments later. Nah, untuk contoh algoritma sederhana dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam langkah-langkah membuat teh. Langkah-langkah membuat teh yaitu yang pertama, panaskan air hingga mendidih. Lalu yang kedua, siapkan cangkir dan masukkan kantong teh ke dalamnya. Nah, yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang keempat, tunggu beberapa menit hingga teh bercampur dengan air. Nah, yang kelima, masukkan gula sesuai selera. Dan yang terakhir, yaitu teh siap disajikan. A few moments later. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan pentingnya algoritma dalam kehidupan. Di antaranya yang pertama, dasar teknologi. Algoritma menjadi fondasi utama dalam pengembangan teknologi seperti komputer, aplikasi, dan kecerdasan buatan atau AI. Mereka memungkinkan bekerja secara efisien dan memberikan solusi yang akurat. Yang kedua, memasak. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma digunakan untuk menjalankan langkah-langkah praktis seperti memasak, di mana prosedur terstruktur membangun mencapai hasil yang konsisten. Yang ketiga, belajar. Proses pembelajaran juga dipandu oleh algoritma baik dalam metode studi program atau program pembelajaran yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatkan pemahaman siswa secara sistematis. Yang keempat, perjalanan. Algoritma mempermudah perjalanan dengan mengoptimalkan rute dan waktu melalui aplikasi navigasi, sehingga memungkinkan efisiensi dalam bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang terakhir, sistematika berpikir. Dalam segala aspek kehidupan, penerapan algoritma melatih pikiran untuk bekerja secara sistematis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat keputusan yang lebih baik. Nah, itu adalah beberapa pentingnya algoritma dalam kehidupan sehari-hari.